Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo bina nabda dirasatan al-yawm bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi Bismillah minasyaitonir min rajim. syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Tayyib. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan yang baik kita bisa belajar lagi pada yang pertemuan yang ketiga. Insyaallah kita akan pelajari satu dan yang terpenting adalah penyebab i'rabnya sebuah kata ya. Pertama kita mempelajari i'rab, tanda-tandanya secara singkat aja ya, karena tanda i'rab itu banyak sekali sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui penyebab i'rab, penyebab rofa, penyebab nasab, penyebab jar. Itu. Yang kemarin sedikit sudah saya spill di kitab Al-Miftah itu di jilid 4. Gimana? Udah dibuka apa belum? Sudah. Udah dihafalkan? Baru yang marfu'atul asma sama taudatul Betul. asma. Oh, marfu'at sama mahfudat. Mansubat Ya. belum? Sobat baru belum hafal banget. Hafal banget, siap. Marfu'at ada berapa menurut Al-Miftah itu? Buat ada 7. Apa aja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, sama tawabi. Tawabi ada berapa? Tawabinya belum hafal. Tawabi ada 4. Ada 4. Naat atau taukid badal. Naat atau taukid badal. Naat atau taukid badal. Naat atau taukid badal. Itu tawabi. Tawabi itu i'rabnya bisa rofa, nasab, jar sesuai dengan matbu'nya, sesuai yang diikuti. Jadi masuk ke marfu'at juga masuk ke mansubat, masuk ke mahfudat gitu. Penyebab khafat atau jar ada berapa? Khafat jar. Iya, penyebab khafat atau jar mahfudat dulu. Mahfudat itu artinya kan penyebab Ya. isim ber-i'rab khafat gitu. Mahfudatul asma tadi. Iya, betul. Nah, itu mahfudat asma itu. Oh, ada 3. Ada 3, apa aja? Majrur bi harfin, Ya, mudhof ilaih, sama tawabi. sama tawabi. Majrur, mudhof ilaih, sama tawabi. Tawabi ada 4 yaitu Tawabi belum naat, hafal. Naat, terus NATB, NATB, naat atof taukid badal, NATB. Coba diulangi, apa aja? naat ataf taukid badal. Ya, tuh, naat atof taukid badal. Nah, itu. Nah, kalau penyebab nasab di Al-Miftah ada berapa? Ada 14. 14. Gini cara menghafalkan mansubat itu, akhi. Pertama, Ya. maf'ul. Maf'ul itu ada 5. Iya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li'ajlih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Terserah antum ngapalnya dari yang mana dulu. Pokoknya ada 5 itu ya. Oh iya. Bih, mutlak, li'ajlih, ma'ah, fih. Bi mutlak ya asli. Maafi. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li'ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih. Nah, kemudian kan itu udah berapa? 5 ya. Sisanya Iya. ada 9. 9. 9-nya Iya. itu apa? Nanti ada munada, ada mustasna dengan ila, isimnya la, anafi halil jinsi, khobar kana, isim ina, terus apa Tamyiz, lagi ya? hal, Lupa saya. Hal, hal, tamyiz, tawabi. tawabi. Jumlahnya ada 14. Kadang maf'ul fih itu nanti dibagi jadi 2. Ada dorof zaman dan dorof makan. Makan. Gitu.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran ada yang rofa, maka penyebab rofaknya ini adalah salah satu dari 7 tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kenapa rofa? Itu karena menempati salah satu dari 7 tadi. Wih, Jadi mubtada. Gitu. Alfa terus. Dalikal kitabu la raiba fi. Dalikal kitabu, al-kitabu rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi badal. Badal dari dalika. Ada yang bilang juga ini jadi khobar dari dalika. Ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan dalika itu mubtada, al-kitabu badal dari dalika. Hudan nanti khobar. Ada yang mengatakan dalika mubtada, al-kitabu khobar. Yang jelas dia rofa. Gitu. Iya. Kalau nasob berarti penyebab nasobnya adalah salah satu dari 14 ini. Ihdinas sirotol mustaqimah. Asiroto al mustaqimah sama-sama nasob. Asiroto kenapa nasob? Menjadi maf'ul bih. Al mustaqimah kenapa nasob? Menjadi tawabi. Tawabinya apa? Nah, sifat. Hmm. Kalau share penyebabnya 3 tadi. Misalkan ghairil maghdubi. Kenapa al-maghdubi? Tidak jar. Karena jadi mudhaf ilaih dari ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penyebab jar itu terkumpul dalam ayat pertama surat Al-Fatihah itu. Iya. Basmalah. Pertama, bismi. Isminya jar karena majrur biharfi. Bismillahi. Lafzul jalalah Allah. Jar karena majrur bil idhofah. Karena jadi mudhaf ilaih. Ar-Rahmanir-Rahim. Jar semua karena tawabi. Menjadi naat dua-duanya itu. Nah, Naat dari lafzul jalalalah. Bisa dipahami? bisa, bisa. Kalau tawabi dari mansubatul asma itu Sama aja, Ki. Naat sama atau saja. betul juga. Sama. Oh, NATB semuanya, NATB semuanya. Semuanya naat. Oh gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat PDF-nya. Kunci mengetahui akhir kata. Ya, ini simpel banget sih untuk para pemula ya. Kalau ada harokatnya, kalau nggak ada harokatnya susah. Iya. Kalau rofa, maka kebanyakan di domah akhirnya. Kalau nasab kebanyakan di fathah akhirnya. Kalau jar kebanyakan di kasroh akhirnya. Kalau jazm kebanyakan di sukun akhirnya. Contoh isim yang rofa, ja'a zaitun. Ya, zaitun ini rofa karena jadi fa'il. Iya. Contoh fiil yang rofa. Fiil juga bisa rofa. Tapi hanya fiil mudhari ya yang bisa rofa nasab jazm itu. Contoh fiil yang rofa ya jelisu zaitun. Ya jelisu ini fiil mudhari rofa. Kenapa rofa? Karena sebelum ya jelisu tidak ada amil apapun. Yang kedua, kalau nasab maka kebanyakan di fathah akhirnya. Contoh ro'a itu zaidan. Zaidan dibaca nasab. Karena jadi maf'ul bih tanda nasabnya dengan fathah. Untuk contoh fiilnya la yajlisa zaidun. Yang aslinya tadi yajlisu sekarang jadi yajlisa. Nasab. Kenapa nasab? Karena kemasukan ambil nasab la. Tanda nasabnya adalah fathah. Kalau jar maka kebanyakan di kasroh akhirnya. Contoh isim marotu bi zaidin. Zaidin ini jar, majrurun bi harfin, tanda jarnya kasroh. Contoh fiilnya tidak ada. Karena fiil tidak bisa jar. Kalau jazm, maka kebanyakan disukun akhirnya. Contoh isim tidak ada, karena isim tidak bisa jar. Tidak bisa jazm. Contoh fiilnya lam yajlis zaitun. Yajlisu kemasukan lam ambil jazm, maka menjadi yajlis. Dijazmkan oleh lam, tanda jazmnya sukun. Catatan, semua huruf itu mabni sehingga tidak ada contoh huruf yang bisa berubah akhirnya. Jadi nggak ada di sini. Hanya isim dan fiil yang mu'rab yang bisa berubah akhirnya. Oh, Kalau isim yang mabni atau fiil yang mabni itu kadang mempunyai mahal. iya. Mempunyai mahal i'rab maksud saya. Ya kayak kemarin ana tolibun, anta tolibun. Meskipun ana itu mabni, tapi dia punya mahal i'rab. Karena jadi mubtada toh. Jadi Iya. mubtada berarti i'rabnya rofa. Tapi i'rab rofanya ini secara mahal saja. Sehingga tidak ada tanda i'rabnya. Gitu. Jadi dihukumi mabni. Hukum mabni. Ini misalkan kayak ana tolibun, ana domir baris munfasil mabniun. Ngalah sukuni.
Tapi meskipun mabni fi mahalli raf'in mubtada. Hmm. Mahalnya rofa karena jadi mubtada. Jadi sesuatu itu kalau dia punya kedudukan, kalimat itu kalau punya kedudukan, itu pasti punya mahal i'rab, akhi. Punya i'rab Oh iya. kalau punya kedudukan. Oh, ini jadi mubtada ya, berarti ada i'rabnya. Cuman masalahnya i'rabnya nanti gimana? Ada i'rab lafat, ada i'rab yang takdir, ada i'rab yang mahal. Kalau lafat itu ada tanda i'rabnya yang kita lafatkan, kalau takdir itu ada tanda i'rabnya tapi nggak bisa kita lafatkan. Kayak dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan ini kan i'rabnya rofa nih. Tapi tanda rofaknya domah itu nggak bisa kita lafadkan. Ini namanya i'rab secara takdir, secara kira-kira gitu. Kemudian ada i'rab secara mahal. Ini terjadi pada kalimat-kalimat yang mabni. Dia mempunyai i'rab tapi secara tempat dan tidak ada tanda i'rabnya. Kalau huruf itu nggak punya mahal i'rab, ya tidak Iya. bisa berubah akhirnya. Misalkan kayak lam ini ya, i'rabnya apa ya nggak ada, Iya. nggak punya. Ya. Kalau di i'rab lam itu kan harfu jasmin wa nafin, harfu nafin wa jasmin wa qalbin, mabniun ala sukun, la mahala lahu minal i'rabi. Tidak Hmm. punya mahal i'rab, tidak punya kedudukan. Ada yang ditanyakan? Hmm. Silakan si resapi dulu. Monggo. Yang anak tahu di pun tadi. Yang Kenapa Anatoliun? yang anak itu berarti punya kedudukan di situ ya, Gus? Ada kedudukannya. Kedudukannya mubtada. Oh, Kalau punya kedudukan berarti punya i'rab. punya mahal i'rabnya. Nah, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Karena mubtada itu kan penyebab rofa. Rofaknya dari. Rofaknya itu karena jadi mubtada. Oh gitu. Kalau tanda rofaknya apa? Tidak ada. Kan mabni. Hmm. Gitu. Berarti tidak nampak gitu. Istilahnya bukan tidak nampak, akhi, tapi memang tidak ada tandanya. Kalau tidak nampak itu kan artinya dia ada tandanya, tapi nggak bisa kita lafadzkan Oh kan. iya. Kayak tadi dalikal kita bula raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan itu kan aslinya hudayun gitu. Ada domahnya Iya. di huruf terakhir itu. Tapi domahnya itu tidak bisa kita lafadzkan soalnya berada di huruf alif. Alif kan nggak bisa berharokat. Oh iya. Lewat Munfasil atau apa itu? apa? Munfasil itu berarti. Gimana? Istilahnya Oh, apa? munfasil apa mustatir itu? Kalau Oh, anak bukan tahu di pun. semua. Istilahnya muqaddar. Oh, muqaddar. Muqaddar ya. Jadi domah muqaddaroh gitu. Contoh lainnya itu kayak wadduha. Wadduha. Wawu ini kan namanya huruf kosam ya. Ya. Huruf kosam itu termasuk huruf jer. Huruf Hmm. jer berarti beramal mengejarkan setelahnya. Kayak wallahi gitu loh, demi Allah. Ya. Wadduha kan demi waktu duha. Kalau wallahi kan kasrahnya kelihatan, akhi. Tapi kalau wadduha, kasrahnya kelihatan nggak kasrahnya? Wadduha. Enggak. Nggak kelihatan. Itu artinya bahwa aduha ini majrurun, tapi wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun. Hmm. Kasroh yang dikira-kirakan pada ngalal alif, pada huruf alif. Li'annahu al-ismul maksur. Karena dia isim maksur. Nah, Hmm. itu di Al-Mistah Jilid 1 ada itu apa isim yang tanda i'rabnya jelas, apa yang dikira-kirakan ada semua. Ada nggak Al-Mistah Jilid 1 di situ sekarang? Ada. Coba antum buka. Ini. Betul. Halaman terakhir, yang ringkasan itu. Oh iya. Yang kotak. Kotak-kotak atau apa ya? Ya. Enggak. Iya apa enggak ya? Iya kayaknya. Kan isim mufrad. Apa coba antum baca? Isim mufrad gimana? Isim mufrad yang rofa nasab jar itu. Betul. Itu antum baca. Isim mufrad rofa dhammah muslimun fathah musliman kasroh muslimin. Nah, kayak gitu kan. Jelas kan kalau isim mufrad, Ya. tanda i'rabnya itu dhammah, fathah, kasroh yang jelas. Muslimun, musliman, muslimin. Oh iya. Nah, kalau isim tasniah, Muslimani muslimaini muslimaini.
Nah, ketika rofa muslimah nih, ketika nasab sama jar muslimah ini, tanda i'rabnya jelas nggak? Ya. Jelas, yaitu waw, Ya. alif, ya. Bisa kita lafadzkan, bisa kita lihat gitu. Maksudnya jelas itu. Istilahnya zohiroh. Iya. Terus yang ketiga jamak mudzakkar salim ya. Mudzakkar salim. Muslimuna, muslimina, muslimina. Wow, ya, ya. Nah, terus jamak muannas salim. Mudzakkar salim. Domah kasroh, kasroh. Nah, Muslimatun, muslimatin, muslimatin. nah, itu juga jelas semua, tidak ada yang dikira-kirakan. Ya. Terus, Jamak taksir. Domah fathah, kasroh. hmm, Abwabun, abwaban, abwabin. ya kayak isim mufrad. Jamak taksir seperti isim mufrad plek, lemah Oh, fathah kasrah. asmaul khamsah. Wawu, alif ya. Abu Hmm, Zaid, Abu Zaid, Aba Zaid, Abi Zaid. ya. Isim ghairu munsharif domah fathah fathah Ahmadu Ahmada Ahmada. Hmm. Isim maksur domah muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Al Nah, itu huda dia. al Apa huda al contohnya? huda al huda al huda al huda. Nah, al-huda pas ya. Oh, Jadi al-huda itu kan namanya isim maksur ya. Isim yang diakhiri alif bengkok. Baik oh. ketika rofa, nasab, jer, itu tandanya sebenarnya dikira-kirakan akhir. Di domah, fathah, kasrohnya itu nggak kelihatan. Ada, tapi nggak terlihat, nggak bisa kita lafadkan gitu loh. Hmm. Maksudnya domah, mukodaro, fathah, mukodaro, kasroh, mukodaro kayak gitu. Dikira-kirakan di mana ya? Di alifnya. Kenapa Hmm. dikira-kirakan? Karena ta'adzur. Orang Arab susah. Ta'adzur. Mengharokati alif itu orang Arab nggak bisa. Hmm. Bahasanya ulama Nahawu itu karena ta'adzur. Sulit, susah. Gitu. Cirinya isim maksur gimana? Akhirannya alif bengkok, sebelum alif bengkok itu fathah. Itu umumnya ya, meskipun tidak selalu bengkok alif. Iya, Umumnya bengkok umumnya. Kayak wadduha tadi kan juga sama, bengkok tuh. iya. Nah, Alif. terus Isim mangkus hmm, domah muqaddarah fathah kasrah muqaddarah. artinya apa? Alqor. Ketika nasab jelas, gitu. Contohnya Ya. gimana? Al-Qadi, Al-Qadiyah, Al-Qadi. Nah, ketika rofa sama jer dikira-kirakan pada huruf Ya. ya, ketika nasab jelas, gitu. Oh iya. Kenapa? Kenapa yang rofa sama jer ini dikira-kirakan? Karena thiqol, berat. Orang Arab Hmm. bilang mengatakan al-qadiyu, al-qadiyi itu thiqol. Tapi kalau bilang al-qadiyah itu khafif, khifah, ringan Iya. Iya. gitu. Gitu. Terus cirinya gimana semangkus? Semangkus itu cirinya diakhiri ya lazimah. Sebelum ya harokatnya kasar. Ya, itu ya lam fi'il itu, bukan ya zaidah, memang lam fi'il. Oh Kalau iya. ya-nya zaidah berasal dari kalimah lain misalkan, itu bukan isim mangkus nanti. Misalkan antum Hmm. bilang kitabi, buku saya, itu kan sama-sama diakhiri ya kan? Ya. Tapi bukan isim mangkus. Kalau isim Iya. mangkus itu kayak gitu, al-qadi, al-hadi, al-ghazi. Dan Hmm. biasanya isim mangkus itu tercetak dari isim fa'ilnya fi'il yang mu'tal akhir. Isim fa'ilnya fi'il yang mu'tal akhir. Kodo yaqdi fahuwa qadin. Qadin ini isim mangkus nih. Hmm. Hada yahdi fahuwa hadin. Goza Oh, yakzu fahuwa gozin. Nah, ini isim mangkus, isim mangkus nih. bentuknya tetap din gitu ya. Din, Gini, din tetap ya. ada rincian penjelasan lagi gini. Untuk isim mangkus itu, ketika ada alnya sama tidak, itu beda cerita. Hmm. Kalau isim mangkus itu apa namanya tidak ditanwin, maka ketika ketika tidak ditanwin yaknya muncul. Ketika Oh tidak ya. ditanwin yaknya muncul. Tapi kalau ditanwin yaknya hilang. Ya. Sehingga Kayak. ketika rofa sama jer itu sama-sama kodin. Rofaknya kodin, jernya juga kodin. Hmm. Rofaknya hadin, jernya juga hadin. Namun ketika nasab nanti diperlihatkan kodian gitu. Itu kalau Oh. nggak ada itu kalau tanwin. Kalau tidak tanwin, yaknya muncul terus. Al-qadi, rofa, al-qadiyah, nasab, al-qadi, jer.
Oh iya, iya. Kalau satu satu kodi gitu berarti kodian. Kalau nasab. Nah, kalau yang lainnya bisa nggak? Kalau Nggak bisa. yang lainnya kodin, mau rofa Kodin. mau jar. Oh iya, Ya, tetap kodin. tetap kodin. Mau rofa mau jar tetap kodin. Cuma nanti tanda rofa dan jarnya itu dikira-kirakan pada ya yang dibuang. Ri. Karena Hmm. aslinya kan kodiyun, kodiyin. Ya. Kodiyun rofa, ya-nya dibuang. Jadilah kodin. Kodiyin jar, ya-nya dibuang. Menjadi kodin. Akhirnya sama-sama jadi kodin. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa ya-nya harus dibuang? Nah, itu harus mempelajari iklal ya. Singkat cerita itu karena daf'an lil tiqo'is sakinah ini. Karena menolak pertemuan dua huruf yang mati bertemu. Hmm. Saya tuh berpikir, dua huruf matinya yang mana itu? Ya itu bisa dipelajari nanti kalau antum pengen perdalamnya itu di apa iklal ya. Itu sub pembahasan ilmu sorof. Oh iya. Nah, itu udah yang ke-9. Terus yang ke-10? Sim mudhof Isim ya yang mudhaf mutakalim. pada ya mutakalim. Isim Mutakalim. yang mudhaf pada ya mutakalim. Ya, Tandanya ya. gimana? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Oke, demam Qaumi, muqaddarah fathah muqaddarah. qaumi, Ya. qaumi. Ya, itu rofaknya kan harusnya ya kaumui. Hmm. Domahnya itu tidak bisa muncul karena domahnya ini ditempati kasroh kaumi. Ya, Sehingga ketika rofak tandanya domah muqaddar. ya. Maksudnya muqaddar itu seperti itu. Ada Hmm. tandanya, tapi tidak bisa kita lafadzkan. Karena ada huruf tadi setelahnya gitu. Ya, karena ada ya. Yes, pokoknya karena ada penghalang ya. Ya. Namanya Penghalangnya kan kenapa macam-macam ya. nama yang nama hurufnya itu huruf apa? Yang apa? Kayaknya Kaumi. ada namanya. Huruf-huruf apa namanya? Huda, qaumi Oh, gitu. oh, yang ini yang pertama. Kalau hudan hudan al huda itu kan akhirnya alif itu alif layinah bisa alif lazimah Nah, bisa. oh iya, iya. Kalau al qadi itu namanya ya apa tadi ya lazimah ya. Ya Allah Zima. Nah, kalau kaumi itu yang namanya bukan huruf itu ya mutakalim. Oh iya, Yang iya. mutakalim kan domir. Kaumi Hmm. kaum saya Iya, tekan. kan tuh bukan huruf lain kali sih. Hmm. Nah poinnya bahwa antara muqaddarah dan apa mahal itu beda. Bedanya gimana? Kalau i'rab muqaddarah itu ada tandanya tapi nggak bisa kita lafadzkan. Kalau kalau yang mabni-mabni itu tidak ada tanda i'rabnya memang, tapi ada i'rabnya. Punya punya Hmm. i'rab, misalkan rofa kalau jadi mubtada, tapi nggak ada tanda i'rabnya. Kayak ana jamilun misalnya. Ana jamilun. Ana thalibun. Itu ana kan mubtada. Berarti Iya, mahal i'rabnya rofa, tapi nggak ada tanda tanda rofanya apa nggak ada. Tuh. iya. Kalau al-fata thalibun misalnya. Pemuda itu adalah siswa. Berarti al-fata itu rofa. Karena jadi mubtada. Tanda Iya. rofanya dhammah muqaddarah. Oh iya, iya. Bedanya di situ. Kadang-kadang yang jelimet itu ya itu. Hmm. Oke, berikutnya penyebab umum perubahan akhir kata. Rofaknya isim kan ada 7, nasab 14. Jernya isim ada 3. Ini kan Iya, udah tuh hafal kan tadi kan. iya. Nah, cobain aja. Antum baca contoh terus antum tarkib. Ini kedudukannya apa yang merah-merah itu? Kenapa Kak Rofa itu? Zaidun imun, koma Hmm. Zaidun. Ya, apa kedudukannya? Zaidun Kenapa kok imun. Rofa maksud saya kayak gitu? eh jadi oh, Kalau koma Zaidun, Zaidun jadi apa? koma Zaidun, Zaidunnya jadi khobar isim kana. Dipikir dulu lagi. Zaidunnya Koma Zaidun. Koma telah berdiri.
Siapa yang telah berdiri? Zaidun. Zaid. Berarti Zaid itu kan pelaku pekerjaan toh. Iya, Namanya apa pelaku pekerjaan? fa'il. Nah, Fa'il. itu dia. Oh, iya. Isim yang dibaca rofa setelah fiil itu namanya fa'il. Isim rofa setelah fiil menunjukkan pelaku itu namanya fa'il. Oh, iya. Idza Terus jaa nasrullahi. Idza jaa ada fiil jaa, kemudian setelahnya ada nasru. Oh, rofa. Berarti jadi apa? jadi fa'il. Jadi fa'il. Yang datang apa? Apa nasrullahi pertolongan Allah. Hmm. Hmm. Antum di pondok nggak pakai makna Jawa ya? Iya, enggak pakai. Nggak pakai. Oh ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau pakai itu tak jelasin lewat sana itu kan kadang-kadang bisa lebih Iya, nyambung tapi lagi. pernah sekilas belajar Ya, ya. di pondokan Nahdien gitu. Oh ya. Iya. Kalau kalau fa'il itu kan di tradisi ini ya makna Jawa itu kan sopo, opo. Ini Siapa yang melakukan? Sopo sing lakoni koma itu. Sing ngadeg itu siapa? Zaidun Zaid. Yang namanya fi'il pasti ada fa'ilnya itu rumusnya. hmm. Ya, ketemu fi'il pasti ada fa'ilnya. Dan fa'il setelahnya fi'il pasti. Nggak mungkin sebelumnya. Oke. Oke, sekarang Zaidun Qaim. Kenapa Zaidun Rofa? Kenapa Qaimun Rofa? Koper Mana khobar yang khobar? ko imun Oke, Qaimun. Terus mubtadanya? Zaid. Tadanya Zaidun. Ya, Alhamdulillah. Jelas ya? Iya. Ya, Alhamdulillah. Terus yang kedua, nasabnya isim tadi ada 14 alasan. Di sini saya tulis maf'ul bih, dzaraf, hal. Ini beberapa ya dari penyebab nasab. Iya. Contohnya ro'a itu Zaidan bagian Lailan. Apa kedudukan Zaidan, bagian dan Lailan? Masing-masing itu. Kenapa kok nasab? Itu Zaidan jadi maf'ul bih. Terus, Zaidan maf'ul bih. Terus, Eh, bagian itu maf'ul ma'ah. bukan? Kalau maf'ul ma'ah didahului wawu, akhi. Oh, Bersama kalau maf'ul ma'ah. Didahului wawu maknanya bersama. ini hal. Ya, hal dalam keadaan menangis. Iya. Kok tahu? Cari di Mansubatul Asmain. Oh gitu ya. Yang cocok apa gitu ya? Atau Iya, nebak-nebak aja? eh baru lihat ini contohnya yang Mansubatul Asmain. Oh gitu. Ya, ya. Kalau cirinya hal itu maknanya seraya. Sambil. Terus biasanya bentuknya itu isim fa'il lagi. Bagian itu kan isim fa'il. Iya. Isim mangkus dan isim fa'il itu. Isim mangkus dari bakaya beki fahuwa bakin. Isim fa'il dari bakaya beki bentuknya isim mangkus. Hmm. Bagian nasab. Kenapa nasab? Karena jadi hal. Hal dari siapa ya? Saya tadi. Saya melihat saya itu sambil menangis. Lailan pada waktu malam. Berarti lailannya jadi apa? Rela jadi hal juga Bang. Bukan. Masa dalam keadaan malam. Sambil Oh, malam. Kan aneh. ini Dorof tadi. Nah, betul. Betul. Maf'ul fih. Dorok Ulfi. zaman atau makan? Dorof zaman. Dorok zaman. Ya, seperti itu. Ini kan ada harokatnya ya. Kalau nggak ada harokatnya gimana? Kalau nggak ada harokatnya, kita tergantung makna. Kalau nggak ngerti maknanya ya susah. Nih. Saya Iya. telah melihat Zaid sambil menangis pada waktu malam. Nah, dari maknanya itu kita apa ya bisa menyambungkan ke kedudukannya gitu loh. Ya. Saya melihat Zaid. Oh, Zaid ini objek dari pekerjaan saya melihat. Bagian ini sambil menangis bentuknya isim fa'il. Hmm. Thailand pada waktu malam menunjukkan waktu. Jadi udah setengah langkah
mengetahui kedudukan kalau tahu maknanya. Iya. Terus yang ketiga, jarnya isim. Jarnya isim tuh karena jadi majrur atau mudhof ilaih atau tawabi. Contohnya di situ fil fasli dan babul masjidi. Al fasli kenapa jar? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, majrurun bil harfi gitu ya. Majrur bil harfin. Terus babul masjidi, al masjidi kenapa jar? Jadi karena mudhaf ilaih. Karena mudhof ilaih. Alhamdulillah. Itu penyebab isim. Penyebab rofaknya, nasobnya, jernya isim. Sekarang Hmm. penyebab rofak, nasob, dan jazmnya fi'il. Maksudnya fi'il mudhari ya. Karena kalau fi'il madi dan fi'il amr itu nggak punya ya. Hmm. Fi'il mudhari itu akan rofa selama tidak didahului oleh amil nasob atau jazm. Artinya bahwa sebelum fi'il mudhari itu nggak ada apapun yang bisa mempengaruhinya. Ya jelisu zaitun. Masih ori. Bentuknya ori. Ya jelisu duduk siapa Hmm. zaitun zaid. Jadi ya jelisu fi'il mudhari marfu. Zaitun fa'iluhu. Kemudian kapan ya jelisu itu menjadi nasob? Menjadi ya jelisa gitu. Kalau didahului amil nasob. Kemasukan amil nasob. Seperti an dan Nan dan la. kain. Nah itu betul. An lain dan kain. Lai ya jelisa zaitun. Ya jelisa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Zaitun fa'il. Terus yang ketiga jazmnya fi'il. Karena didahului oleh amil jazm. Amil jazm itu seperti lam dan lama. Lam ya jelis zaitun. Ya jelis fi'lun mudhari'un majzumun bilang. Zaitun fa'il. Oke. Nah, Oke. Lebih detailnya kayak tanda-tanda i'rab itu bisa antum lihat di Al-Miftah jilid 3 untuk bagian fi'il ya. oh iya. Dan fi'il itu tanda i'rabnya fi'il mudhari apa aja itu ada di jilid 3 warna apa ya ungu atau apa itu. Iya, warna ungu. Ya, praktik baca kitab monggo. Faslun. Nah, di prepare dulu nggak apa-apa monggo. Sampai sini. Kalau udah siap langsung aja. Faslun. Ya, udah. eh Wayajiba ma'al wayajiba ma'al eh wayajiba Al-Qadai u qada apa a? wayajiba ma'al qada'i. Oke. Itu tadi Is wajiba. Kenapa tuh bacanya nasab? Ada wawu itu tuh. eh Apa antum menganggap ini fi'il madi? Wajiba. iya, Ini fi'il mudhari akhi. Wajib fil yajib. fil mudhari. Nah, ya udah. Ya, kalau mudhari berarti dibaca rofa kan? Kan nggak ada ngambil apapun di depan. Oh iya, wayajibu Nah, wayajibu ma'al qada'i lisawmi al kafaratul udma wa ta'zi wa ta'ziru terus alaman afsada saumahu fi ramadana yauman kamilan bijima'in tammin athima bihi lisaumi asimin. athimin tamin athimin bihi lisaumi. Oke. Dah. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lisawmi al kafaratul udma wa ta'ziru ngalaman Alam afsada sawmahu fi ramadana yaman kamilan bijma'in tamin atimin bihi lisaum. lisaum.
faslun seperti biasa faslun dibaca rofa karena menjadi Khobar. khobar. Mubtada'nya mana? Mahdhuf. Dikira-kirakan Mahdhuf. dengan hadza. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Hmm. Hadza ini Iya. faslun itu fasal. Wajibu dan wajib. Wajibu wajib. Wawunya ini wawu ibtidak ya, jadi nggak ada artinya. Wajibu Hmm. wajib gitu. Nah, dan dia tidak mempengaruhi i'rab apapun ke lafaz setelahnya. Yajibu rofa. Wajaba yajibu. Wajib wajib ma'al qadai disertai qada. Disaumi terhadap puasa. Apa yang wajib? Fa'ilnya di sini. Apa al kafaratu kafaroh. Al utma yang besar. Wa takziru dan ditakzir. Jadi wajib kafarat besar, takzir, disertai Hmm. kodok puasa. Iya. Hukumannya berlipat-lipat. Ngalaman atas orang afsada yang merusak siapa man saumahu pada puasanya man fi Ramadan pada bulan Ramadan yauman kamilan pada satu hari kamilan yang sempurna bijimain sebab jima. Tamin yang sempurna asimin yang berdosa bihi sebab jima tadi lisomi terhadap puasa. Nah, seperti itu. Sekarang kita apa? Analisis i'rab dan kedudukannya ya. Saya Iya. tanya untuk beberapa kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu i'rabnya apa? Yajibu i'rabnya fil mudhari. Bukan. I'rab tuh rofa, nasab, Oh, jar, jazm, rafa. rofa. Kenapa fi'il mudhari ini rofa? Karena domah. Rofanya fi'il mudhari nggak harus dengan dhamma. Bisa dengan jubutun nun. Oh, Kenapa rofa? Tadi alasannya di atas tadi. Tidak kemasukan? tidak masukkan huruf Bukan. Tidak kemasukan amil nasab dan jazm. jazm. Itu alasannya. Yajibu rofa. Kenapa rofa? Karena tidak kemasukan amil, nasab, dan jazm. Tajarrud istilahnya. Tajarruduhu anin nawasibi wal jawasibi. Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun bi akhiri li anahu sahihul akhiri wa lam yatasil bi akhiri syai'. Ma'al qadai ma'a itu i'rabnya apa? Nah, itu huruf. I'rab. Saya berangkatnya langsung dari i'rab nih. Mu'rab. Ma'a Oh, itu kan mu'rab ya. I'rabnya apa? Rafa, nasab, jar, jazm. nah, nasab. Ini kalau i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Apa kedudukannya? Hanya peng, penghubung Ma'a itu termasuk dzaraf. darah Maf'ul fih. maf'ul fi. Eh, kenapa nasab penghubung? Itu enggak ada jawaban penghubung di mansubatul asma itu. Jadi kalau nasab kan alasannya salah satu dari itu dari 14 tadi kan. 14. Kenapa ma'a tidak ditanwin? Yang Nah, kemarin. tetap Kenapa? tetap Karena jadi mudhof. mudhof. Ya kan alasan tidak ditanwin ada 4 akhi. Jadi mudhof, ada al, ghairu munsharif, mabni itu loh yang kemarin. Oh iya. Ini kenapa ada yang jadi Oh mudhof? iya. Makanya tuh baca ma'al qadha'i kan. Ya. Kenapa al qadha'i jar? Apa kedudukannya? Eh, mudhof ilaih. Iya, al itu mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya ma'a. Ya, ma. Lisaumi.
Jar majrur. Jadi asomi majrurun bilam. Bilam. Ismun majrurun bilam. Al kafaratu kenapa dibaca rofa? Apa kedudukannya? Atof. Bukan? Kalau atof ya ada wawunya. Oh, kafaratu fa'il. Fa'il. Betul. Kalau fa'il berarti kan ada fiilnya ya. Fiilnya mana? Fiilnya yajibu tadi. Ya betul. Wajibu ma'al qadai lisami al kafaratu. Ngala utma. I'rabnya apa? Ya, aduh. I'rabnya Tahu dulu. tak tawabi. I'rabnya dulu. Oh, Rofa, irobnya nasab, jar apa jazm? utba I'rab nasab. ditentukan. I'rab ditentukan oleh kedudukan. Bukan dengan tanda yang kelihatan gitu ya. Anda Hmm. pasti ketipu kalau al-udma lihat oh fathah nasab nih. Dia kan naat. Naat i'rabnya mengikuti man'ud. Hmm. Al-kafaratu rofa. Nah, al-udma berarti i'rabnya rofa. Kenapa i'rabnya Hmm. rofa? Karena menjadi Karena menjadi naat. nah, man'udnya mana? Maksudnya al-kafaratu. Nah, terus tanda rofaknya al-udma apa? Tanda rofatnya al-udma domah muqaddar Domah muqaddarah. Di mana? Dikira-kirakan di mana? di ya itu Ya apa alif? di alif. Alif. Kalau ya itu sebelumnya kasr. Ini kan sebelumnya fathah atau Hmm. ma. Mimnya Aliful itu lagi nah. ya alif lainah, alif lazimah tadi. At-ta'ziru. Kenapa at-ta'ziru rofa? Fa'il. Kan bisa fa'il tapi di sini kan ada babunya ya. Oh iya, ataf tadi. Maktuf. Betul. Diatofkan kemana? Maktuf ke al-kafaratu. Al-kafaratu. Ngala man. Ngala kalimah apa? Lima Isim fi'il huruf. huruf. Huruf jar ya. Ya, huruf jar. Berarti huruf jar itu masuknya ke kalimat apa? Man. Masuknya ke kalimat isim fi'il apa huruf kalau huruf jar? Jar huruf. Maksud saya bukan kategori dari ala, tapi ala itu dimasukkan ke kalimat apa? Maksudnya setelah ngala itu kalimat apa? Setelah ala itu manaf syadin. Ah, man. Berarti kan man ya. Man itu kalimat apa? Pertanyaan. Man itu kalimat isim fi'il apa huruf? Huruf. Masa huruf bisa kemasukan huruf jar? Hmm. Yang bisa Isim kemasukan huruf jar kalimat apa? bisa kemasukan huruf jar. eh Kemasukan huruf jar itu tanda kalimat apa sih? Mudhof ilaih tadi. Kemasukan huruf jar itu tanda kalimat Isim. isim. Oh, iya. Berarti man itu kalimat apa? Isim. Ya, kalimat isim. Jadi sangat mudah sekali mendeteksi kalimat itu. Kalau ada huruf jar, berarti setelah huruf jar itu ya pasti isim. Hmm. Oh iya. Ya man ini kalimat apa? Kalimat isim, bukan Isim. huruf ya. Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mau mabni Mabni. Tapi punya kedudukan, punya mahal i'rab. punya. Punya mahal i'rabnya apa? Kali Arabnya Masukkan ngala berarti mahal i'rabnya apa? isim majrur bi Kemasukan ala harfin. itu kalau kemasukan ala berarti i'rabnya apa? Kalau masukkan ala berarti Iya, majrur bi majrur harfin. dijer kan. Nah, Ya. majrur bi harfin. Cuman masalahnya kan man ini mabni. Berarti istilahnya bukan bukan jer tapi mahal jer. Fi mahali Hmm. jarin. Oh iya ya. Oke, ini man ini kenapa mabni? Karena dia isim mau. Mausul. Iya, betul. Karena isim Hmm. mausul. Jelas?
jelas. Berarti mausulnya di man ya. Iya, man itu. Mausul termasuk isim. Nah, setelah mausul itu namanya silah, pelengkapnya mausul. Di afsada itu silah, pelengkap mausul. Mausul tanpa silah tidak mungkin. Pasti ada silahnya. Afsada adalah fi'il madi. Fi'il madi hukumnya mabni. Ikut wazan af'al. Afsada fi'il madi. Pasti yang namanya fi'il itu Fa'il. mempunyai fa'il. Fa'ilnya mana? Saumahu tadi. Siapa? Fa'ilnya huwa tadi. Di mana huanya? Saumahu itu. Kalau sauma jadi fa'il ya harusnya saumu toh. Hmm. Sauma kan nasab. Nggak mungkin jadi fa'il lagi. Ngalaman atas orang afsada yang merusak siapa dia. Hmm. Yang merusak kan seseorangnya yang berpuasa itu. Bukan puasanya yang merusak. Nah, fa'ilnya afsada adalah domir. Dohir. Domir. Domir. Fa'il itu Oh ada ya. dua. Ada fa'il domir, ada fa'il dohir. Domir itu ya domir. Isim domir itu. Kalau dohir selain domir. Hmm. Nah ini afsada ini fa'ilnya domir. Domir apa? Apa domirnya di situ? Kelihatan nggak? eh Tidak. Nah, kalau tidak kelihatan namanya domir mustatir. Domir mustatir. Istilah mustatir itu hanya untuk domir. Ya, istilah domir itu hanya untuk domir. Domir mustatir ditakdirkan dengan huwa. Dia. Dianya kembali ke eman. Hmm. Dia huwa ini namanya domir ngait. Domir yang kembali ke mausul. Jadi mausul itu selain mempunyai silah juga mempunyai ngait. Domir yang kembali ke pada mausul tersebut. Saumahu. Kenapa Hmm. sauma dibaca nasab? Nah, s- Merusak puasanya. Jadi apa? maful. Jadi maf'ul bih objek pekerjaan. Kenapa sauma tidak ditanwin? Karena maful tadi. Itu alasan kenapa nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Kenapa nggak ditanwin? Oh, Alasannya karena satu dari tidak empat tadi. bukan bukan tidak ada masukan alif lam itu. Loh, kalau tidak kemasukan alif lam ya harusnya ditanwin dong. Oh iya, Kitabun. Saumahu. Itu hu-nya jadi apa sih domir hu? punya jadi Kedudukannya apa domir hu itu? domirhu, punya jadi Puasa fa'il. dia. Oh bukan nanti. Kalau fa'il setelah fi'il. Mana nih fi'ilnya? Sauma Hmm. kan master. Saum itu master. Sauma dibaca nasab karena jadi maf'ul dari afsada. Ya. Failnya afsada adalah domir mustatir di dalam afsada. Kenapa sauma tidak ditanwin? Karena jadi mudhof. Oh iya. Untuk Mudhof ilahnya mana? pilihnya di Ramadan ini. Kok jauh sekali? Mudhof ilah itu ya langsung setelah saum. Oh, hunya itu pilihnya. Jadi hu itu adalah domir baris mutasil fi mahali jarin mudhof ilah. Fi Ramadana. Ramadana Arabnya apa? Ramadan Arabnya majrur. Ya, kenapa Jer? Kedudukannya apa? Kedudukannya eh mansub tadi. Kedudukan. Majrur biharfin. Majrur biharfin. Pertanyaan kedudukannya apa itu sama dengan kenapa Jer? Apa Hmm. kedudukannya? Sama. Karena majrur biharfin. Dijarkan oleh fi. Oh iya, iya. Nah, sampai situ sekarang bawahnya.
Monggo sampai sini. Al wajibu ma'al qada'il imsaka lis-saumi wajibu ma'al qada'il wajibu ma'al qada'il Imsa, al-imsaka terus lis-saumi fi sittati oh dia. mawadi'a Oke, ini al-imsaku ya. al-imsaku. Fa'il. Wajibu, wajib. Ma'al Oh, qadai disertai mengkodok. Apa al-imsaku menahan? Wajib menahan lisomi bagi puasa. Tapi meskipun dia menahan puasanya sampai puasanya selesai, dia harus kodok nanti. hmm, Fisitati mawadiyah. Pada tempat 6 tempat. Sitati mawadiyah. Ini mawadiyah jar, mudhafilah, tanda jar yang fathah karena gue rumun syarif. hmm. Lanjut. Al-awwalu fi ramadana la fi ghairihi ala muta'ad muta'adda bi fitrihi. Oke, muta'adin. Bisa mangkus ya. Muta'addin. Nah, saya muta'adiyin ada ya. Hmm. Ta'adda ya ta'adda fahuwa muta'adin. Dari fi'il itu. Al-awalu yang pertama, fi Ramadan. Pada bulan Ramadan. La fi ghairihi. Tidak di dalam selainnya. Ngalamu ta'adin bi fitrihi atas orang yang ceroboh atau sembrono. Sengaja. Bi fitrihi. Berbuka puasa. Membatalkan puasa. Yang kedua. Silakan. Wasani. Wathaniyu ala ala tarikun niyati lailan fil fardi. Oke. Wasani ya, bukan wasaniyu. Wathani. Simangkus. Oh ya. Simangkus rofaknya dengan domah muqaddarah. Wasaniku ala tarikin niati. Bagi Ala orang yang tarikun niyati. meninggalkan niat pada malam hari pada puasa fardu itu ya tetap harus melanjutkan. Tapi nanti wajib wudhu. Gak enak ya. Dilanjut nih tetap wudhu. Wathalithu ala man tasahhara donna donna ba donna baqa man tasahhara donnan baqa laili fabana khilafuhu. Oke. Pembenarannya betul ya. Wasalisu alaman tasaharodonan di tanwin. Kok Donnan. tahu kalau di tanwin ini ada alifnya loh. Ya. Donan bako alaili fabana khilafuhu. Yang ketiga adalah bagi orang yang sahur sambil menyangka masih adanya malam. Masih tersisa waktu. Fabana lalu ternyata khilafuhu sebaliknya. Udah subuh ternyata. Hmm. Itu dilanjutin puasanya sampai maghrib tapi wajib qadha. Tarabiu. Rabi'u ala man aftara donnan al-ghuruba fabana Ditanwin khilafun aidan fabana khilafun aidan. ya. Keempat, alaman bagi orang atas orang aftara yang berbuka puasa siapa man zonnan sambil menyangka al-ghuruba terbenamnya matahari. Ternyata fabana khilafun aidon. Ternyata sebaliknya juga. Ternyata belum maghrib. Sudah buka. Hmm. Al-khamisu. Al-khamisu man bana lahu yauma ala man bana lahu yauma Yaumu salasi. yaumu yaumu thalathi sya'bana annahu min ramadana.
Ya, yang kelima atas orang yang telah jelas baginya itu hari ke-30 Sya'ban min Ramadan. Bahwa hari ke-30 Sya'ban itu ternyata Ramadan. Hmm. Alaman bana lahu yaumu salasi Sya'bana anahu min Ramadan. Terus Wasadisu ala man sabaqahu ma'al mubalaghati min madmadat min madmadat min madmadatin wa istinsyaqin Mas Syakin. wastinsyakin Hamzanya wasol. Man sabaqahu ma'ul ma'ul mubah. fa'il. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya hu. Hmm. Antum menyangka fa'ilnya hu ya? Iya. Nggak bisa sih. Hu huma hum itu bukan domir rofa. Bukan rofa. Jadi hu huma hum huma huna itu domir nasob atau zer. Hmm. Nah, yang bisa jadi fa'il itu kan domir rofa. Ya. Kayak tu, tuma, tum, gitu loh. Oh iya. Yang keenam bagi orang yang didahului oleh air mubalaghah, air yang berlebih-lebihan, min matmadoh, dari matmadoh, kumur, pastinsyak, dan menghirup air ke dalam hidung. Mereka telanjur kemasukan gitu maksudnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan nggak? Eh, sudah. Alhamdulillah. Gimana? Mungkin antum punya masukan tambahan. Ini kan udah 3 pertemuan ya, tinggal 2 pertemuan lagi. Nanti entah antum bisa apa lanjut atau enggak. Mungkin di sisa pertemuan ini gimana? Ada Oh gitu. masukan saya pengen gini, ini monggo. Kalau mau tanya aja, kalau misalkan belajar yang temanya dari antum ini sama yang dari Al-Miftah itu berarti sama ya? Kurang lebih sama sih. Tapi Hmm, yang kita berarti kan sudah lebih, mencakup, ya sudah jelas mencakup nggak semua. mencakup. Kalau kalau materi ini jelas nggak mencakup. Ini cuma 12 materi. Karena Oh kita itu gitu. kalau mau dibuat kayak kita kayak gini ya, itu bisa kalau setiap hari ketemu mungkin sebulan 2 bulan selesai. Hmm. Kalau seminggu kayak 3 kali itu wah, bisa berbulan-bulan. Oh gitu. Ya. Di Pare aja kan sehari itu 3 kali. Sebulan dia. Oh 4 jilid. sebulan itu udah 4 jilid itu Mas. Udah 4 jilid, tapi di Pare itu. Tapi pagi, siang, sore maksudnya. Oh itu tapi masuknya di kelas yang baca kitab khusus Ya, Mas. betul. Pas khusus. Hmm. Itu yang apa namanya, kelas baca kitab kuning atau kan itu ada di apa namanya, di IG itu Mas. Nah, yang kursus kitab kuning itu. Yang dari Al-Azhar. Ya, yang dari Al-Azhar. Hmm. Yang kursus kitab kuning itu ya apa? Part dari Al-Azhar. Bagiannya Oh Al-Azhar. yang lambangnya putih kuning itu Mas ya? Iya kalau nggak salah. Oh itu berarti sebulan bisa tuh Mas ya? Bisa, Kena sebulan Miftah bisa. Bisa. dan bisa menjamin buat baca kitab itu. Yang menjamin ya Gusti Allah ya. Maksudnya beberapa persentase orang-orang gitu yang sebelumnya Menurut udah saya punya ya. background. Menurut saya ya. Tinggal diperbanyak mufradatnya aja. Hmm. Ya, falan fi'il, mati, mudhari', masdar itu. Oh gitu. Sama jamak taksir itu Ya, penting. ya, penting juga. Pokoknya sesuatu yang sifatnya sama'i lah. Yang nggak bisa Oh, kita sama-samakan itu. iya. Berarti di sana juga setoran itu ya, mandi mudhari sama masdar sama jamak taksir juga. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu sih enggak ya. Itu hafalan mandiri. Oh gitu. Itu biasanya kayak mandi mudhari' amr itu ada di kelas muhadasahnya justru. Oh Iya. gitu. Kemarin kan cari kamu jamak taksir itu ya di sana itu di Ah, Pari yang bentuknya kayak gini. ya, ya. Baik, baik. Alhamdulillah. Oke, insya Allah kita lanjut besok ya. Materinya Iya, ciri-ciri fa'il. insya Allah. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul.
Idris. Alhamdulillah. Rabbil Alhamdulillah. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.